Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar binary bot setiap hari bersama saya Kokoriko setiap malam jam 7 ya, waktu Indonesia Barat. Oke, hari ini saya akan membahas tentang fakta menarik mengenai tick pertama teman-teman. Jadi tick number one. Maksudnya apa fakta menariknya Koriko? Ya, mungkin ada banyak teman-teman yang nggak sadar tick pertama di binary. Spesifikasinya spesialnya di khususnya ya di bot binary ya, karena kita kan setiap hari membahasnya ya binary bot ya. Channel ini khusus membahas binary bot ini. Nah, teman-teman sadar gak di tick pertama teman-teman itu kadang-kadang berbeda. Nah, maksudnya apa? Nih, saya buka notepad ya. Nih, tick pertama ya. Jadi ada yang namanya entry spot ya, ada yang namanya entry spot, lalu dilanjutkan ke tick 1 ya, tick 1. Nah, lalu dilanjutkan apa nih, kalau ada 2 dan seterusnya, 2, 3 dan seterusnya sampai exit spot. Oke, ini saya kecilin dulu ya. Nah, ini. Nah, biar teman-teman kelihatan. Jadi idealnya kontrak di binary kan begitu kirim sinyal dia dapat entry spot, lalu tick 1, kalau ada tick 2, tick 3-nya dan seterusnya. Kalau nggak ada tick 2, tick 3-nya, dari tick 1 langsung exit spot. Idealnya begitu. Tapi teman-teman sadar gak nih, misalnya gini. Misalnya ya, fakta menarik yang ingin saya tunjukkan begini teman-teman. Continuous indice misalnya volatility 100. Kita pakai rise fall. Oke, kita pakai rise fall. Ticknya 1 nih. Teman-teman ya. Ticknya 1. Ini sini purchase rise. Sesimpel ini aja ya. Anggapnya ini robot sudah jadi misalnya gitu. Marketnya volatility 100, ticknya 1 di rise fall. Kita running ya. Teman-teman perhatikan ya. Nah, di sini saya stop dulu. Di sini ada entry spot, exit spot. Kita tadi pakai tick berapa teman-teman? 1 ya. 1 call rise. Entry spotnya 18292.82. Exit spotnya 18287.31. Berbeda, benar nggak? Jadi entry spot di rise fall itu bukan tick pertamanya teman-teman. Oke, bukan tick pertamanya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kalau entry spot itu tick pertamanya, tick 1 kan kita durasinya 1 tick. Ya berarti entry spot kita dengan exit spot kita harusnya sama. Jadi kalau di sini titik 82, di sini pun exit spotnya titik 82. Sampai sini paham nggak teman-teman? Ya. Karena kita pakai durasi 1 tick ya. Idealnya kalau menurut pemikiran awam gitu ya, entry spot begitu entry, dia itu tick pertama kita. Berarti exit spotnya ya itu juga kan cuma durasi 1 tick doang. Ya. Tapi kenyataannya adalah perhitungan kita itu salah. Perhitungan yang benar adalah untuk kontrak rise fall maksudnya ya. Entry spot itu bisa dibilang tick 0 teman-teman. Tick 0. Tick 1-nya itu yang berikutnya. Oke, karena kita pakai durasi 1 tick, ya tick 1 itu exit spot juga. Tapi kalau kita pakai 5 tick nih misalnya ini, entry spot kita itu tick 0. Tick 1 ya tick 1, tick 2, tick 3, tick 4, tick 5. Ini exit spot nih, tick 5 ini. Tick 5 ini exit spot. Tapi karena kita pakai 1, habis tick 0 itu entry spot, ya di sini titik 82. Begitu masuk 1 tick di sini, ini tick pertama kita. titik 31 di sini juga exit spot kita karena kita pakai durasi 1 tick. Oke.
Paham ya? Nah, di sini berbeda. Jadi, saya tulis di sini. Rise fall. Rise fall itu gini. Entry spot itu sama dengan tick 0. Tick 0. Ya, entry spot sama dengan tick 0. Tick satunya ya setelah entry spot, seperti itu. Oke, kita catat. Nah, fakta menarik berikutnya, saya akan close ini. Kita akan rubah up down ini jadi digits, teman-teman. Kita akan rubah jadi digits. Oke. Tapi sebelumnya kita akan rubah dulu jadi misalnya apa ya? Stay in goes out mungkin ya. Tapi saya nggak tahu nggak tahu bariernya. Yang cocok berapa? Kita harus hitung. Higher lower mana? Higher lower. Tetap di up down, higher lower. Higher lower minimal tick 5. Oke, kita tambahkan di sini. Ini jadi saya nggak ngomongin offsetnya dulu ya. Kita pengen tahu tick pertamanya dulu, teman-teman. Di sini saya notify last ticknya berapa? Tick analysis, last ticknya berapa? Di sini. Oke. Nah, jadi di sini saya notify last tick yang didapat robot berapa, lalu setelah itu purchase. Oke. Jadi harusnya kita tahu entry spotnya apakah sama dengan last tick, apakah seberapa jauh dari last tick gitu. Di higher lower minimal itu 5. Jadi saya mau pakai 1 nggak bisa, jadi harus 5 di sini. It's okay, nggak apa-apa. Kita perhatikan, saya running lagi. Marketnya tetap sama, volatility 100, tapi kita beda di higher lower. Tadi rise fall ya. Nah, ini kita stop ya, kita stop. Titik 63 nih, teman-teman. Titik 63, last ticknya ya. Last ticknya titik 63. Entry spotnya titik 53. Oke, ingat-ingat ya. Tadi last tick yang dimunculkan di kiri bawah. Kalau teman-teman kelewat, silahkan mundur lagi videonya. Titik 63. Ini udah keluar hasilnya. Entry spotnya titik 53. Exit spotnya adalah titik 49. Ya, titik 4. Berarti titik 5-nya itu titik 49. Ya. Dan saya percaya ini juga, ini entry spot ini adalah tick 0, teman-teman. Ya, tick 0-nya. Jadi ini bukan tick 1-nya. Ini bukan tick 1-nya. Oke. Ini bukan tick 1-nya. Berarti di higher lower berlaku sama seperti ini. Nih, rise fall, kita tambahin higher lower mungkin. Higher lower. Oke. Sekarang kita coba yang digit, teman-teman. Digit. Ini saya close ya. Lihat entry spotnya itu tick 0. Sekarang kita coba rubah ini jadi digit. Yang paling banyak kita pakai misalnya digit differ lah. Nah, digit differ. Oke. Ticknya bisa 1 nih. Jadi kita bisa ngetahuin entry spot itu sama gak dengan tick 1 kita. Gitu ya. Tapi karena di rise fall kan entry spot sama dengan tick 0, bukan tick 1. Sekarang kita running, teman-teman ya. Kita running. Setelah muncul ntar saya stop. Di kiri bawah. Nah, udah muncul titik 89. Titik 89, teman-teman. Titik 89. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Last tick yang dimuncul di notifikasi kiri bawah adalah titik 89. Ya, entry spotnya titik 89 bukan. Titik 57. Titik 57 entry spot kita. Ya, berarti memang last tick nggak ada hubungannya sama entry spot. Begitupun tadi di rise fall. Ya, last tick adalah tick yang sudah terjadi, tick yang sudah didapat. Begitu didapat last tick, kirim sinyal untuk open posisi rise fall atau higher atau lower. Baru tick berikutnya adalah entry spot. Ya, jadi perhatikan teman-teman. Tick yang didapat di robot dulu itu kan sudah terjadi. Itu namanya last tick. Last tick. Kirim sinyal. Nah, tick setelah last tick ini adalah entry spot kita, ya.
yaitu titik 57 tadi, titik 57 di sini. Nah, di digit differ ternyata exit spot kita persis sama titik 57, 18340.57 nih. Kalau teman-teman perhatikan ini persis sama teman-teman, equals persis sama ya. Apakah ini cuma kebetulan? Artinya 2 tick, artinya ya memang tidak tidak bergerak, tidak rise, tidak fall ya, bisa jadi. Nah, kita buktikan lagi ya teman-teman ya, kita run lagi, kita run dua contoh lagi ya, 2 contoh lagi. Teman-teman perhatikan kiri bawah, ini titik 55 last ticknya, entry spotnya titik 13, exit spotnya titik 13. Sekali lagi ya, ini titik 1, titik 10, di sini titik 46 kita stop. Oke, di sini teman-teman perhatikan, yang tadinya di sini kan kita pakai 1 tick nih, kontrak yang paling bawah ini 1 tick, 1 tick. Di sini kita juga pakai 1 tick semua nih, digit diff ya, dengan durasi yang sama. Yang call ini entry spotnya ini disebut tick 0, sedangkan berikutnya adalah tick 1. Berarti karena kita pakai durasi 1 tick, kita sebut exit spot ini tick 1 ya, karena pakai durasi 1 tick ya teman-teman ya. Exit spot ini tick 1, berbeda ya, ada tick 0. Tapi kalau teman-teman pakai digit differ, lihat entry spot dan exit spotnya itu sama kalau pakai durasi 1 tick teman-teman ya. Jadi kesimpulan saya adalah dari sini ya, dari data ini, entry spot itu di digit differ adalah tick 1 nih, differ. Saya catat dulu ya, differ entry spot itu sama dengan tick 1 teman-teman. Oke, tick 1. Nah, ini berbeda dengan rise fall kita nih teman-teman. Entry spotnya tick 0, sedangkan di differ kita dapat entry spot itu tick 1. Kenapa kok bisa yakin? Karena ini sama teman-teman. Exit spotnya titik 46. Titik 46 berarti kan ini yang diperhitungkan, angka 6 ini yang diperhitungkan buat hasilnya. Ya, kalau kita differ 6 ya pasti loss di sini karena 6. Kalau kita differ 0 ya pasti win karena sini kan 6 bukan 0 gitu. Ini dan ini sama. Berarti kalau ini kita bilang ini durasi 1 tick, berarti kan ini tick 1. Ini tick pertama exit spot kita. Karena ini tick pertama, karena ini sama, berarti ini juga tick pertama nih. Berarti kita bisa bilang, saya cukup yakin entry spot itu adalah tick pertama di digit differ. Nah, teman-teman perhatikan perbedaan ini, teman-teman. Ya. Oke. Menurut saya ini bukan kesalahan sih, tapi memang aturan main yang ditetapkan oleh pihak binary atau deriv seperti ini. Tapi saya nggak tahu alasannya apa. Ya, tapi bukan suatu bug atau suatu ketidaksengajaan gitu, tapi memang suatu aturan main yang mereka tetapkan seperti itu. Tapi saya nggak tahu alasannya apa ya, gitu. Tapi kenyataannya begini. Ya, mungkin bagi teman-teman yang belum sadar, sekarang sudah bisa lihat ya, fakta menariknya adalah seperti itu teman-teman. Lalu berikutnya kita coba lagi, jangan-jangan di over under nggak gitu kok Riko. Kalau over under bisa tick 1 ya, kita coba deh, saya lupa deh. Over 0 ya, ini nggak perlu prediksi, nggak perlu hasilnya sebenarnya, kita pengen lihat ticknya doang. Kita lihat 2 kontrak posisi ya. Kiri bawah harusnya muncul last tick. Last tick itu ya tick terakhir, tapi bukan entry spot. Nah, titik 68. Titik 40, titik 40. Oke, dugaan kita berarti masih sama nih. Titik 74, saya stop. 17. Oke. Nah, ternyata di over under ini pun sama teman-teman. Saya tulisnya over aja ya. Teman-teman silakan pakai testing over under pun harusnya sama. Nih, exit entry spotnya sama dengan exit spotnya. Nah ini 2 ini. Berarti dia sama kayak di differ ini. Entry spot itu langsung disebut tick pertama. Entry spot disebut tick pertama. Ya. Nah teman-teman silakan testing sendiri. Di sini ada even odd,
Lalu di sini selain digit ada Asians, ada touch not touch dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Saya belum sempat coba semua, tapi kesimpulan saya dari beberapa kali percobaan teman-teman, ya, seperti ini kesimpulan saya. Nih, bisa dibilang rise, fall, higher, lower. Artinya kalau tolong koreksi kalau saya salah ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ada data baru ya bisa jadi pernyataan saya di video ini salah sih teman-teman. Tetapi sementara pernyataan saya seperti ini, non digit seperti ini. Tapi kalau digit, nah, jadi kalau kontrak non digit entry spotnya itu tick 0. Tapi kalau kontrak digit ya digit over, digit under, digit diver, digit match, digit even, digit odd, itu entry spotnya itu disebut tick 1. Nah, di sini teman-teman yang perlu kita ketahui, fakta ini mungkin berguna buat teman-teman atau mungkin belum berguna. Oke, lalu buat apa Koriko buat video seperti ini? Ya, di sini info teman-teman, terutama buat teman-teman yang ingin memakai fitur virtual loss, apalagi teman-teman programmer yang membuat yang ada pesanan ya, ada pesanan misalnya membuat fitur virtual loss, tapi tanpa tahu info ini sangat berbahaya ya. Jadi info ini berguna buat ketika kita menggunakan membuat virtual loss. Kita membuat virtual loss untuk kontrak apa? Ya, untuk kontrak non digit kah atau digit? Karena perbedaannya satu tick teman-teman. Dan ini sangat penting, apalagi kalau yang mainnya durasi pendek, ya, cuma 1 tick 2 tick, itu kan 1 tick sangat berpengaruh gitu ya. Meskipun durasi panjang juga bisa berpengaruh sih teman-teman sebenarnya. Misalnya gini, ada klien datang robot rise fall, ingin dibuatkan virtual loss-nya gitu ya, virtual loss-nya. Teman-teman nggak tahu info ini, teman-teman beranggapan pasti yang entry spot habis trigger, setelah trigger kan entry spot itu pasti tick pertama. Kalau teman-teman beranggapan seperti itu, kenyataannya salah teman-teman. Kalau di rise fall atau non digit, setelah last tick entry spot itu tick 0. Tick satunya itu adalah setelah entry spot. Nah, udah nangkep ya, terjadi perbedaan besar sebenarnya penentuan ticknya teman-teman. Itu sangat penting. Jadi nentuin tick kan kita mau seakurat mungkin ya, meskipun tidak mungkin 100%. Tapi kalau kita nentukan ticknya aja salah dan harusnya bisa benar, ya itu udah nilai minus sih buat kita. Harusnya kita, jadi kalau di rise fall habis entry spot itu baru tick 1 ya. Jangan dijadikan entry spot itu tick 1. Nah, tapi kalau klien kita datang dengan kontrak digit diver, digit match, digit over, under, even, odd. Nah, teman-teman silakan testing sendiri, testing sendiri entry spot itu tick berapa. Kayak tadi testingnya, sesimpel itu teman-teman. Didapat data seperti ini. Nih. Tuh, ini kan beda. Kalau beda berarti bukan tick 1 nih, tick 0 teman-teman. Kalau sama berarti entry spot tick 1. Ya. Nah, kalau teman-teman udah yakin, udah di-explore seperti itu, oke, berarti virtual loss-nya adalah teman-teman jelaskan ke klien, entry spot itu tick 1. Bisa terjadi entry spot sama dengan exit spot. Nah, itu yang disebut tick 1-nya. Exit spot disebut tick 1. Karena sama entry spot dan exit spot, maka entry spot juga disebut tick 1. Oke. Nah, teman-teman bisa jelaskan itu ke klien atau ke minimal diri sendiri kenapa bisa begitu, ya. Kenapa bisa, teman-teman harus bisa jelaskan ini sama-sama 1 tick nih. Tapi kok di sini entry spotnya berbeda nih. Tapi kok di sini bisa sama ya? Nah, kita sebagai programmer bot mungkin akan dapat pertanyaan seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman jelaskan kalau di non digit
entry spot itu bukan tik satunya Pak atau Bu atau Kak, itu tik 0. Tik satunya adalah setelah entry spot. Itu kalau di non digit. Lalu kenapa yang ininya? Lalu kenapa ini kok bisa sama? Kalau setelahnya kan berarti harusnya ya beda lah. Ini kok sama terus? Iya Pak atau Bu atau Kak. Kalau di kontrak digit, entry spot itu disebut tik 1. Gitu teman-teman. Itu akan lebih mempermudah komunikasi teman-teman, akan lebih mempermudah teman-teman membuat virtual loss. Beda satu tik sangat berpengaruh teman-teman. Gitu ya teman-teman. Buat saya ini fakta yang cukup menarik. Dengan durasi yang sama, satu tik, akhirnya bisa ada perbedaan di digit, kontrak digit dengan non digit. Oke. Semoga ilmu ini berguna, semoga fakta ini berguna atau minimal menambah wawasan teman-teman gitu lah. Sampai jumpa kembali di video berikutnya, mungkin dengan ilmu baru atau dengan tools-tools baru atau dengan fakta baru. Setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah belajar setiap hari bersama saya Koriko. Saya Koriko pamit. Salam sehat, salam sukses. Amin.